Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian terkait dengan chapter 6 yaitu elemen desain penelitian. Kali ini presentasinya disusun oleh saya, Zarherani, dan ketiga teman saya, Minerva Elabita Tamara, Jenita Kamila Bita, dan Nuri Anissa. Mata kuliah ini didampingi oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sparta. Next. Tujuan pembelajaran pada chapter 6 itu yaitu yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain penelitian, yang kedua mengembangkan desain penelitian yang sesuai untuk setiap studi yang diberikan, yang ketiga menjelaskan mengapa seorang peneliti itu mungkin terpaksa menerima desain penelitian yang kurang ideal, yang keempat menunjukkan kesadaran akan peran manajer di bidang desain penelitian. Nah, di chapter sebelumnya itu kan kita sudah belajar mengenai mengembangkan pernyataan masalah, mengembangkan proposal penelitian, melakukan tinjau kritis terhadap literatur, mendokumentasikan tinjauan literatur dalam penelitian deduktif, serta mengembangkan kerangka teori dan hipotesis. Nah, kali ini langkah selanjutnya adalah merancang penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian kita dan agar dapat sampai pada solusi untuk masalah yang memicu proyek penelitian tersebut. Next. Yang pertama, desain penelitian. Apa itu desain penelitian? Jadi desain penelitian ini, rancangan penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, berbagai isu yang terlibat dalam desain penelitian itu akan dibahas pada chapter 6 ini. Next. Nah, kita lanjut ke unsur desain penelitian. Nah, unsur desain penelitian itu yang pertama ada strategi penelitian. Strategi penelitian itu definisi dari strateginya adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga strategi penelitian akan membantu kita untuk memenuhi tujuan penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pilihan untuk strategi penelitian tertentu akan bergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian dari penelitian kita, tetapi juga pada sudut pandang tentang apa yang membuat penelitian menjadi baik dan pada aspek praktis seperti akses ke data, sumber, dan kendala waktu. Next. Nah, jadi yang bisa kita lihat dari gambar rancangan penelitian ini bahwa berbagai isu yang terlibat dalam desain penelitian nih yang sudah dikatakan akan dibahas di chapter 6 ini. Seperti yang dapat dilihat, isu-isu yang berkaitan itu berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian, misalnya eksperimen, survei, terus studi kasus. Sejauh mana studi tersebut dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, terus ada tingkat di mana data akan dianalisis, aspek temporal yang merupakan bagian integral dari desain penelitian. Nah, masalah-masalah ini akan dibahas seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera, seperti gambar rancangan penelitian tersebut, di mana di setiap komponen desain penelitian menawarkan beberapa poin pilihan kritis. Jelas di sini tidak ada satupun desain yang unggul dalam segala keadaan. Sebagai gantinya, kita harus membuat pilihan dan membuat desain yang cocok untuk pekerjaan kita. Kualitas desain penelitian bergantung pada seberapa hati-hati kita memilih alternatif yang cocok, desain yang tepat, dengan mempertimbangkan tujuan khusus, pertanyaan penelitian, dan batasan proyek, seperti akses ke data, waktu, atau uang. Lalu selain itu, keputusan di atas mengenai desain penelitian, pilihan harus dibuat untuk metode pengumpulan data yang akan
digunakan, seperti jenis sampel, bagaimana variabel akan diukur, dan bagaimana variabel akan diukur mengenai tentang pengukuran tersebut. Dianalisis untuk menguji hipotesis, isu-isu ini akan dibahas di chapter yang selanjutnya. Nah, dalam gambar rancangan ini bisa kita lihat detail studinya. Itu ada strategi penelitian seperti eksperimen, penelitian survei, observasi, studi kasus, grand teori, metode campuran, dan penelitian tindakan. Lalu ada tingkat campur tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, yaitu populasi yang akan diteliti, dan waktu. Lalu di sini juga ada pernyataan masalah seperti metode pengumpulan datanya, ada wawancara, observasi, kuesioner, pengukuran fisik, terus ada desain sampelnya, yaitu kita mengukur probabilitas dari ukuran sampelnya. Terus di sini juga ada pengukuran dan langkah-langkah dari operasional, barang, dan pengkodaan. Next. Nah, pada bagian ini kita akan membahas strategi penelitian berikut. Yang pertama ada eksperimen, penelitian survei, dan etnografi. Nah, eksperimen ini biasanya dikaitkan dengan pendekatan hipotesis deduktif untuk penelitian. Tujuan seorang ahli yaitu untuk mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel. Desain eksperimental kurang berguna atau sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratif dan deskriptif. Dalam percobaan, peneliti memanipulasi variabel, yaitu variabel bebas, untuk mempelajari pengaruh manipulasi terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, peneliti mengubah variabel tertentu atau variasi tertentu. Nah, di sini rancangan eksperimen yang paling sederhana adalah eksperimen acak. Misalnya, sistem penghargaan untuk menetapkan apakah dan sejauh mana perubahan ini akan menghasilkan perubahan pada variabel lain. Dalam contoh ini, misalnya kita ngambil produktivitas. Nah, maka dari itu, kita akan berbicara lebih banyak tentang sejauh mana campur tangan peneliti dengan studi dan latar studi. Ini akan membantu kita membedakan antara eksperimen lapangan dan eksperimen lab. Lalu yang kedua itu ada penelitian survei. Survei adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka itu menurut Fink tahun 2003. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada banyak jenis pertanyaan penelitian. Memang, survei biasanya digunakan dalam penelitian eksplorasi dan deskriptif untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Misalnya dalam konteks bisnis, survei sering diambil pada subjek pengambilan keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, kepuasan kerja, penggunaan layanan kesehatan, sistem informasi manajemen, dan sejenisnya. Sejumlah besar survei semacam itu adalah survei satu kali. Survei lain terus berlanjut, memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen survei biasanya diatur ke dalam kuesioner yang dikelola sendiri yang diisi oleh responden, baik di atas kertas atau melalui komputer. Nah, instrumen survei lainnya itu biasanya wawancara dan observasi terstruktur. Wawancara, observasi, dan kuesioner yang dikelola sendiri dibahas dalam bab selanjutnya. Lalu ada etnografi. Kalau etnografi itu adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi. Ini adalah strategi di mana peneliti mengamati, merekam, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari budaya lain, yang kemudian menulis akun budaya ini, menekankan pada detail deskriptif. Itu menurut Marcus dan Fisher tahun 1986. Etnografi melibatkan perendaman dalam budaya tertentu dari kelompok sosial yang sedang dipelajari, seperti misalnya para bankir di kota London. Nah,
Observasi partisipan erat kaitannya dengan etnografi. Namun, orang yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang hubungan yang tepat antara keduanya. Etnografi dan observasi partisipan terkadang digunakan secara berkaitan dalam literatur. Bagi beberapa orang, baik etnografi maupun observasi partisipan adalah strategi penelitian yang melibatkan menunggu lama untuk mengamati orang dan berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman tentang kelompok sosial yang diteliti. Bagi yang lain, etnografi adalah istilah yang lebih inklusif, sedangkan observasi partisipan lebih spesifik dan terkait dengan metode pengumpulan data tertentu. Dari perspektif ini, observasi partisipan merupakan sumber utama dari data etnografi. Namun, itu hanyalah salah satu dari sejumlah metode, dan jarang satu-satunya metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya atau landasan sosial. Sejalan dengan itu, observasi mengamati perilaku melalui keterlibatan pemahaman sejalan dengan itu, observasi mengamati perilaku melalui keterlibatan jangka panjang dalam setting lapangan di mana etnografi berlangsung dianggap sebagai salah satu dari beberapa metode. Lalu, next. Ada studi kasus, teori membumi, dan riset aksi. Nah, studi kasus ini berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasusnya itu biasanya adalah individu atau kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang menarik perhatian peneliti. Gagasan di balik studi kasus adalah bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah, seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Sejalan dengan itu, seseorang dapat mendefinisikan studi kasus sebagai strategi penelitian yang melibatkan penyelidikan empiris terhadap fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Perlu dicatat bahwa studi kasus dapat memberikan data kualitatif dan kuantitatif untuk analisis dan interpretasi. Seperti dalam penelitian eksperimental, hipotesis juga dapat dikembangkan dalam studi kasus. Namun, jika hipotesis tertentu belum dibuktikan bahkan dalam satu studi kasus lain, tidak ada dukungan yang dapat dibuat untuk hipotesis alternatif yang dikembangkan. Lalu selanjutnya ada teori membumi. Menurut Strauss dan Corbin, jadi teori membumi itu adalah seperangkat prosedur yang sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Alat penting dari teori membumi ini adalah sampling teoritis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampel teoritisnya itu adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana analisis bersama-sama mengumpulkan, memberi kode, dan menganalisis data, serta memutuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya, dan di mana menemukannya untuk mengembangkan teorinya saat muncul. Dalam hal itu, perbandingan konstan kita membandingkan data, misalnya wawancara dengan data lain, atau melakukan wawancara lain setelah teori muncul. Dalam proses ini, kita membandingkan data baru dengan teori yang ada. Jika ada kecocokan yang buruk antara data atau wawancara, atau antara data dan teori, maka kategori dan teori harus dimodifikasi sampai kategori dan teori kita sesuai dengan data. Dalam perbandingan konstan, kasus discrepant dan disconfirming memainkan peran penting dalam memberikan kategori dan teori membumi. Lalu ada riset aksi. Riset aksi ini adalah riset tindakan, terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Di sini peneliti memulai dengan masalah yang sudah teridentifikasi, dengan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif.
Solusi ini kemudian diimplementasikan dengan pengetahuan bahwa mungkin ada yang tidak diinginkan. Konsekuensi setelah implementasi tersebut, efeknya kemudian dievaluasi, ditentukan, dan diagnosis dan penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah terselesaikan sepenuhnya. Dengan demikian, penelitian tindakan adalah proyek yang terus berkembang dengan interaksi antara masalah, solusi, efek, atau konsekuensi dan solusi baru. Definisi masalah yang masuk akal dan realistis serta cara kreatif mengumpulkan data sangat penting untuk penelitian tindakan atau riset aksi tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Janita. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai tingkat campur tangan peneliti dengan penelitian. Jadi luasnya campur tangan oleh peneliti ini memiliki pengaruh langsung pada apakah studi yang dilakukan bersifat korelasional atau kausal. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan atau studi korelasional, maka semua yang harus dilakukan individu adalah menggambarkan variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan temuan. Dalam studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat, peneliti mencoba untuk memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang diminati. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam latar dan mengganggu peristiwa seperti biasanya terjadi. Next. Mari kita berikan contoh penelitian dengan berbagai tingkat gangguan, yaitu minimal, sedang, dan berlebihan. Singkatnya ini sejauh mana campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan peneliti bersifat korelasional atau kausal, dan pentingnya membangun hubungan kausal tanpa keraguan apapun. Jadi yang pertama itu gangguan minimal. Seorang administrator rumah sakit ingin menguji hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan di rumah sakit dan tekanan yang dialami oleh staf keperawatan. Dan dengan kata lain, dia ingin melakukan studi korelasional. Di sini pengelola atau peneliti akan mengumpulkan data dari perawat, mungkin melalui kuesioner, dan menunjukkan berapa banyak dukungan emosional yang mereka dapatkan di rumah sakit dan sejauh mana mereka mengalami stres. Dan dengan mengkorelasikan kedua variabel, jawaban yang dicari dapat ditemukan. Dalam hal ini, selain memberi kuesioner kepada perawat, peneliti tidak mengganggu aktivitas normal di rumah sakit. Dengan kata lain, campur tangan peneliti sangat minim. Lalu, yang kedua itu merupakan gangguan sedang. Jadi peneliti yang sama ini sekarang tidak lagi puas dengan menemukan korelasi, tetapi ingin membangun hubungan kausal dengan kuat. Artinya, peneliti ingin menunjukkan bahwa jika perawat mendapat dukungan emosional, ini memang benar akan menyebabkan mereka mengalami lebih sedikit stres. Jika ini bisa ditegakkan, maka stres perawat bisa dikurangi dengan menawarkan mereka dukungan emosional. Untuk menguji hubungan sebab akibat tersebut, peneliti akan mengukur stres yang dialami perawat saat ini. Jadi 3 bangsal di rumah sakit, dan kemudian dengan sengaja memanipulasi tingkat dukungan emosional yang diberikan kepada ketiganya kelompok perawat di 3 bangsal selama mungkin seminggu, dan mengukur jumlah stres pada akhir periode itu. Untuk satu kelompok, peneliti akan memastikan bahwa sejumlah teknisi lab dan dokter membantu dan menghibur para perawat ketika mereka menghadapi peristiwa yang membuat stres.
Misalnya, ketika mereka merawat pasien yang menderita sakit luar biasa dan kesusahan di bangsal. Di bawah pengaturan serupa, untuk kelompok perawat kedua di bangsal lain, peneliti mungkin hanya mengatur emosi dalam jumlah sedang dukungan, dan mempekerjakan hanya teknisi laboratorium dan tidak termasuk dokter. Bangsal ketiga mungkin beroperasi tanpa dukungan emosional apapun. Jika teori pelaku eksperimen benar, maka penurunan tingkat stres sebelum dan sesudah periode 1 minggu akan menjadi yang terbesar untuk periode tersebut. Perawat di bangsal pertama, perawat di bangsal kedua, dan nihil untuk perawat di bangsal ketiga. Di sini, kami menemukan bahwa peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari perawat pada stres yang mereka alami pada 2 titik yang berbeda dalam waktu, dan tetapi dia juga memanipulasi kejadian normal dengan sengaja mengubah jumlah dukungan emosional yang diterima oleh perawat di dua bangsal. Sementara hal-hal di bangsal ketiga tidak berubah. Jadi di sini peneliti telah ikut campur lebih dari minimal. Next. Selanjutnya, gangguan yang berlebihan. Jadi setelah melakukan penelitian sebelumnya, peneliti merasa bahwa hasilnya mungkin tidak valid karena faktor eksternal lainnya mungkin ada mempengaruhi tingkat stres yang dialami oleh perawat. Diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat tanpa keraguan. Misalnya selama eksperimen tertentu itu perawat di satu atau lebih bangsal mungkin tidak mengalami tingkat stres yang tinggi karena tidak ada penyakit serius atau kematian di bangsal. Oleh karena itu, dukungan emosional yang diterima mungkin tidak berhubungan dengan tingkat stres yang dialami. Peneliti mungkin ingin memastikan bahwa faktor asing tersebut yang mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat dikendalikan. Jadi dia mungkin mengambil 3 kelompok medis siswa, menempatkan mereka di ruangan yang berbeda, dan menghadapi semuanya dengan tugas stres yang sama. Misalnya, dia mungkin meminta mereka untuk menjelaskan dengan detail terkecil prosedur dalam melakukan operasi pada pasien yang belum menanggapi kemoterapi dan tetap memborbardir mereka dengan lebih banyak pertanyaan, bahkan saat mereka merespons. Meskipun semua terkena pertanyaan intensif yang sama, satu kelompok mungkin mendapatkan bantuan dari dokter yang secara sukarela memberikan klarifikasi dan membantu ketika siswa tersebut tersandung. Pada kelompok kedua, seorang dokter mungkin berada di dekatnya tetapi mungkin memberikan klarifikasi dan membantu hanya jika kelompok itu mencarinya. Dan pada kelompok ketiga, tidak ada dokter yang hadir dan tidak ada bantuan yang tersedia. Dalam hal ini, tidak hanya dukungan yang dimanipulasi, tetapi bahkan pengaturan di mana eksperimen ini dilakukan adalah artifisial, sejauh yang dimiliki peneliti, yaitu mengambil subjek dari lingkungan normal mereka dan menempatkan mereka dalam pengaturan yang sama sekali berbeda. Di sini, peneliti telah mengintervensi secara maksimal dengan setting normal, partisipan, dan tugasnya. Dan oleh sebab itu, mengapa manipulasi diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat tanpa keraguan. Singkatnya, sejauh mana campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan penelitian bersifat korelasional dan kausal, dan pentingnya membangun hubungan kausal tanpa keraguan apapun. Makanya dibedakan menjadi gangguan yang bersifat minimal, sedang, dan berlebihan. Next. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Baik, selanjutnya ini
Nah, selanjutnya tentang pengaturan studi yang dibuat-buat dan tidak dibuat-buat. Jadi, riset bisnis dapat dilakukan di lingkungan alami di mana peristiwa berjalan normal, yaitu dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau dalam pengaturan, yang dibuat-buat. Jadi dibagi dua, yaitu ada eksplorasi dan deskriptif korelasi studi. Jadi kalau itu selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat. Adapun uh, adapun studi kausal, yaitu studi yang dilakukan dalam pengaturan yang dibuat-buat atau pengaturan laboratorium. Next. Uh, Selanjutnya itu ada yang pertama itu studi lapangan, yaitu studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat, yaitu disebut studi lapangan. Nah, studi ini dilakukan untuk menetapkan sebab akibat hubungan yang menggunakan lingkungan alam yang sama di mana subjek yang diteliti, misalnya karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya yang biasanya disebut eksperimen lapangan. Di sini, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, peneliti memang mengganggu kejadian alami peristiwa sejauh variabel independennya dimanipulasi. Misalnya, seorang manajer yang ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja harus menaikkan gaji karyawan di satu unit untuk mengurangi gaji karyawan di unit lain dan membiarkan gaji karyawan masuk untuk unit ketiga yang tidak tersentuh. Di sini ada perusakan atau manipulasi sistem pembayaran untuk menetapkan penyebab hubungan antara gaji dan kinerja. Namun, penelitian ini masih dilakukan di alam dan karenanya disebut dengan percobaan lapangan. Next. Selanjutnya, eksperimen. Eksperimen ini dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat di luar kemungkinan keraguan terkecil, yang membutuhkan penciptaan lingkungan buatan dan dibuat-buat, di mana semua faktor asing dikontrol dengan ketat. Subjek serupa dipilih dengan hati-hati untuk merespon rangsangan yang dimanipulasi. Studi ini dirujuk sebagai percobaan laboratorium. Untuk studi lapangan, contoh lainnya itu seorang manajer bank ingin menganalisis hubungan tersebut antara suku bunga dan pola deposito bank klien, dan dia mencoba menghubungkan keduanya dengan melihat simpanan ke berbagai jenis rekening seperti tabungan, sertifikat, deposito, buku tabungan emas, dan buku rekening giro karena suku bunga yang berubah. Ini adalah studi lapangan di mana manajer bank hanya mengambil saldo di berbagai jenis rekening dan mengkorelasikannya dengan perubahan suku bunga. Penelitian ini di sini dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat dengan tidak ada gangguan dengan rutinitas kerja normal. Dan untuk yang eksperimen lapangan, contoh lainnya itu manajer bank sekarang ini ingin menentukan hubungan sebab akibat antara tingkat bunga yang ditawarkannya kepada klien untuk menabung dan menyimpan uang di bank. Dia memilih 4 cabang dalam radius 6 mili untuk percobaan. Untuk 1 minggu saja dia mengklaim tarif tahunan untuk sertifikat baru setoran yang diterima selama minggu itu sebagai berikut. Yaitu suku bunga 9% dalam satu cabang, 8% di tempat lain, dan 10% di tempat ketiga. Di cabang keempat, suku bunga tetap tidak berubah pada 5%. Dalam minggu, dia akan dapat menentukan efek jika ada suku bunga pada mobilisasi simpanan. Di atas adalah percobaan lapangan karena tidak ada, tetapi tingkat bunga dimanipulasi dengan semua aktivitas terjadi di lingkungan kerja yang normal dan alami. Dan keempat cabang yang dipilih lebih banyak lagi atau kurang kompatibel dalam ukuran, jumlah, pola simpanan, dan sejenisnya, sehingga menjadi bunga tabungan hubungan tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor ketiga. Tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa faktor lain dapat mempengaruhi temuan. Misalnya, salah satu area mungkin memiliki lebih banyak pensiunan yang tidak memiliki tambahan sekali pakai pendapatan untuk deposito, meskipun daya tarik tingkat bunga yang baik. Dan bankir mungkin belum menyadarinya fakta ini saat menyiapkan percobaan. Dan yang terakhir itu,
Untuk eksperimen laboratorium, contohnya, Bankir pada contoh sebelumnya mungkin sekarang menginginkan membangun hubungan kausal antara suku bunga dan tabungan tanpa keraguan. Karena itu, dia ingin menciptakan lingkungan buatan dan melacak yang sebenarnya hubungan sebab akibat. Dia merekrut 40 siswa yang semuanya jurusan bisnis di tahun terakhir studi mereka dan kurang lebih seumuran. Dia membagi mereka menjadi 4 kelompok dan memberi mereka masing-masing chip senilai $1.000 yang diberitahukan kepada mereka dapat mereka gunakan untuk membeli kebutuhan mereka atau uh, atau menabung untuk masa depan dan keduanya. Dan dia menawarkan mereka sebagai insentif bunga atas apa yang mereka simpan, memanipulasi tingkat bunga dengan menawarkan tingkat bunga tabungan 6% untuk kelompok 1, 8% untuk kelompok 2, 9% untuk kelompok 3, dan mempertahankan bunga rendah 1% untuk kelompok 4. Di sini, pengelola telah menciptakan lingkungan laboratorium buatan dan telah memanipulasi kepentingan tarif untuk tabungan. Dia juga memilih mata pelajaran dengan latar belakang yang sama dan paparan masalah keuangan mahasiswa bisnis. Jika bankir menemukan bahwa tabungan oleh 4 kelompok meningkat secara progresif terus-menerus, langkah dengan meningkatnya tingkat bunga, dia akan mampu membangun hubungan sebab akibat antara suku bunga dan disposisi untuk menabung. Dalam percobaan lab ini, dengan pengaturan yang dibuat-buat, campur tangan peneliti sudah maksimal. Karena pengaturannya berbeda, variabel independen telah dimanipulasi, dan sebagian besar gangguan eksternal faktor seperti usia dan pengalaman telah dikendalikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Minerva. Selanjutnya ada unit analisis. Jadi unit analisis ini mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya. Jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka peneliti tertarik pada karyawan individu dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di sini, unit analisisnya adalah individu. Peneliti akan melihat data yang dikumpulkan dari masing-masing individu dan memperlakukan respon setiap karyawan sebagai sumber data individual. Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi antara dua orang, artinya beberapa kelompok yang terdiri dari dua orang atau yang juga dikenal sebagai dyats akan menjadi unit analisisnya. Contoh dari dyats adalah interaksi antara suami istri dalam suatu keluarga dan hubungan antara supervisor dengan subordinate dalam lingkungan kerja. Namun, jika pernyataan masalah terkait dengan efektivitas kelompok, maka unit analisisnya adalah pada level grup atau kelompok. Dengan kata lain, meskipun kami mungkin mengumpulkan data yang relevan dari semua individu yang terdiri dari 6 kelompok, peneliti akan menggabungkan data individu menjadi data kelompok untuk melihat perbedaan di antara 6 kelompok. Pertanyaan penelitian menentukan unit analisis yang sesuai. Sebagai contoh, jika ingin mempelajari pola pengambilan keputusan kelompok, peneliti mungkin akan memeriksa aspek-aspek seperti ukuran kelompok, struktur kelompok, kekompakan, dan sejenisnya dalam mencoba menjelaskan varians dalam pengambilan keputusan kelompok. Di sini, ketertarikan utama bukan pada mempelajari pengambilan keputusan individu, tetapi pengambilan keputusan kelompok, dan peneliti akan mempelajari dinamika yang beroperasi di beberapa kelompok yang berbeda
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kelompok. Dalam kasus seperti ini, unit analisisnya adalah kelompok. Individu tidak memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok, dan kelompok tidak memiliki karakteristik yang sama dengan individu. Terdapat variasi dalam persepsi, sikap, dan perilaku orang-orang dalam budaya yang berbeda. Oleh karena itu, sifat informasi yang dikumpulkan juga serta tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis merupakan bagian integral dari keputusan yang dibuat tentang pilihan unit analisis. Saya akan menjelaskan beberapa skenario untuk setiap unit analisis. Jadi yang pertama di sini ada individu. Contohnya itu sebuah perusahaan manufaktur yang melakukan pelatihan terhadap karyawan. Untuk tujuan ini, data harus dikumpulkan dari setiap anggota staf individu dan unit analisisnya adalah individu. Lalu untuk yang unit kedua yaitu diet. Contohnya, seorang manajer sumber daya manusia mengidentifikasi jumlah karyawan di 3 departemen. Di 3 departemen organisasi yang berbeda dalam hubungan pendampingan. Informasi yang diperoleh dari setiap pasangan akan menjadi titik data untuk analisis selanjutnya. Jadi, unit analisis di sini adalah diet atau 2 orang. Lalu yang ketiga adalah unit kelompok. Contohnya itu, seorang manajer ingin melihat pola penggunaan informasi yang baru diinstal, yaitu sistem informasi oleh personel produksi. Personel produksi, personel penjualan, dan personel operasi. Di sini 3 kelompok personel yang terlibat dan hasil akhir akan menunjukkan rata-rata penggunaan sistem per hari atau per bulan untuk setiap kelompoknya. Lalu yang keempat ada unit divisi. Contohnya, Procter & Gamble ingin melihat divisi mana dari berbagai divisi yang telah menghasilkan keuntungan lebih dari 12% selama tahun berjalan. Di sini, keuntungan dari masing-masing divisi akan diperiksa dan informasi yang dikumpulkan di berbagai unit geografis divisi. Oleh karena itu, unit analisisnya adalah divisi. Lalu yang terakhir, unit industri. Contohnya, seorang spesialis survei ketenaga kerjaan ingin melihat proporsi angkatan kerja. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan masing-masing subunit yang terdiri dari masing-masing industri dan melaporkan proporsi tenaga kerja yang dipekerjakan di tingkat industri. Data dari subunit ini harus dikumpulkan untuk melihat berapa banyak karyawan yang dipekerjakan oleh layanan kesehatan industri. Ini perlu dilakukan untuk masing-masing industri lainnya. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis data berdasarkan dimensi waktu. Dari dimensi waktu, kita bisa menggolongkan data menjadi beberapa jenis data. Jenis-jenis data ini mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga dalam analisis statistik, kita bisa menentukan metode mana yang sesuai untuk digunakan. Ada 2 jenis data berdasarkan dimensi waktu, yaitu cross-sectional dan longitudinal. Next. Jadi untuk yang pertama yaitu cross-sectional. Ini merupakan jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel atau subset yang telah ditentukan. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai analisis cross-sectional, studi transversal, atau studi prevalensi. Meskipun penelitian cross-sectional tidak melibatkan pelaksanaan eksperimen, peneliti sering menggunakannya untuk memahami hasil dalam ilmu fisika, sosial, dan banyak industri bisnis. Next. Jadi di sini ada beberapa karakteristik studi cross-sectional. Yang pertama itu, peneliti dapat melakukan studi cross-sectional dengan set variabel yang sama selama periode tertentu. Lalu yang kedua, penelitian serupa mungkin melihat variabel minat yang sama, tetapi setiap penelitian mengamati serangkaian subjek baru. Yang ketiga,
Analisis cross-sectional menilai topik selama satu contoh dengan titik awal dan titik akhir yang ditentukan. Tidak seperti studi longitudinal di mana variabel dapat berubah selama penelitian ekstensif. Lalu di sini ada tambahan, yaitu studi cross-sectional memungkinkan peneliti untuk melihat satu variabel independen sebagai fokus studi cross-sectional dan satu atau lebih variabel dependen. Metafora yang cocok untuk studi cross-sectional yaitu contohnya adalah sekelompok orang di satu acara seperti reuni keluarga. Orang-orang dalam keluarga besar itu terbiasa menentukan apa yang terjadi secara real time atau saat ini. Jadi study cross-sectional ini ada dua jenis, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitis. Untuk penelitian deskriptif dalam studi cross-sectional mungkin sepenuhnya deskriptif. Sebuah survei deskriptif cross-sectional menilai seberapa sering, luas, atau parahnya variabel yang menarik terjadi di seluruh demografis tertentu. Silakan pikirkan contoh retail yang kami sebutkan di atas. Dalam contoh studi cross-sectional itu, peneliti melakukan pengamatan terfokus untuk mengidentifikasi tren pengeluaran. Mereka mungkin menggunakan temuan tersebut untuk mengembangkan produk dan layanan serta memasarkan penawaran yang ada. Mereka tidak perlu melihat mengapa tren gender ini terjadi sejak awal. Lalu untuk jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian analitik. Penelitian cross-sectional analitik menyelidiki hubungan antara dua parameter yang terkait atau tidak terkait. Metodologi ini tidak sepenuhnya sangat mudah karena variabel dan hasil luar bersifat simultan dan studi mereka juga demikian. Misalnya untuk memvalidasi apakah penambang batu bara dapat mengembangkan bronkitis hanya melihat variabel di tambang. Next. Lalu untuk keuntungan cross-sectional yang pertama yaitu relatif cepat untuk dilakukan. Yang kedua, peneliti dapat mengumpulkan semua variabel sekaligus. Yang ketiga, beberapa hasil dapat diteliti sekaligus. Yang keempat, prevalensi untuk semua faktor dapat diukur. Yang kelima, cocok untuk analisis deskriptif. Dan yang terakhir, peneliti dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk penelitian selanjutnya. Untuk dimensi waktu berikutnya akan dijelaskan oleh Nur. Selanjutnya terdapat longitudinal. Penelitian longitudinal adalah desain penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama dalam jangka waktu tertentu. Penelitian jenis ini sengaja digunakan untuk penelitian jangka panjang karena memakan waktu yang sangat lama. Artinya, metode penelitian longitudinal membuat observasi terhadap perubahan lebih akurat dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Penelitian ini juga mempermudah peneliti untuk membedakan fenomena jangka pendek dengan fenomena jangka panjang. Penelitian longitudinal bisa bersifat retrospektif atau menggunakan data yang sudah ada, atau bersifat prospektif alias memerlukan data baru dan harus dilakukan dengan pengambilan data. Contohnya, untuk bidang psikologi, untuk mempelajari tentang perubahan cepat dalam sikap, pikiran, dan emosi dari satu momen ke momen lain dalam keseharian. Selain itu, juga digunakan psikologi dalam mempelajari perkembangan tren sepanjang kehidupan dari manusia. Dan juga untuk sosiologi, penelitian ini bisa digunakan untuk mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang hidup atau dalam satu generasi tertentu. Di penelitian ini tentang konsumen juga tentang polling politik misalnya. Dan juga digunakan dalam mempelajari tren yang sedang digemari oleh konsumen atau digemari di masyarakat. Karakteristik dari longitudinal yang pertama, peneliti ingin meneliti orang atau fenomena lebih dari satu titik dalam waktu tertentu untuk menjawab pertanyaan dari riset peneliti. Yang kedua, karena data dikumpulkan pada dua titik yang berbeda dalam satu waktu, penelitian ini bukan bersifat cross-sectional atau the one-shot kind atau yang jangka pendeknya, tetapi dilakukan dengan jangka waktu yang panjang atau longitudinally. Yang ketiga, ketika
ketika variabel dependen dikumpulkan dalam 2 points atau lebih dalam satu waktu untuk menjawab penelitian, maka hal tersebut juga dinamakan longitudinal. Kelemahan dari longitudinal, penelitian ini membutuhkan lebih banyak biaya, usaha, dan waktu dari peneliti dibanding penelitian cross-seksional. Keuntungan yang bisa didapat dari penelitian longitudinal adalah yang pertama, penelitian longitudinal yang sudah direncanakan dengan baik dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat, seperti dalam sosiologi yang mempelajari tren yang sedang digemari oleh masyarakat. Itu kan ada hubungan akibatnya. Yang kedua, desain percobaan biasanya termasuk ke dalam penelitian longitudinal karena data dikumpulkan baik sebelum maupun sudah dimanipulasi. Dan yang ketiga, studi lapangan juga longitudinal. Fakta dari penelitian longitudinal ini diperlukan jika misalnya seorang manajer ingin memantau faktor-faktor tertentu. Contohnya penjualan, efektivitas iklan, dan lain-lain. Selama jangka waktu tertentu untuk menilai perbaikannya atau untuk mendeteksi kemungkinan penyebab-penyebab dari promosi penjualan dan data penjualan yang sebenarnya, atau frekuensi tes dan pengurangan penggunaan narkoba misalnya. Meskipun penelitian longitudinal lebih mahal, namun memberikan pengetahuan yang baik. Ini ada mixed methods atau metode yang dicampur-campur. Di bab 3 telah dijelaskan bahwa studi kualitatif seringkali dilakukan untuk lebih memahami sifat masalah. Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk mengatasi situasinya dan memahami fenomenanya. Sewaktu data menyingkapkan adanya pola sehubungan dengan fenomena bunga, teori-teori dikembangkan dan hipotesis yang dirumut. Metode-metode lain seperti metode percobaan, misalnya, digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Di sepanjang garis atau di sepanjang waktu, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam banyak penelitian. Riset dalam mixed methods bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja. Riset metode-metode campuran atau mixed method fokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dengan kualitatif dalam satu penelitian atau dalam satu rangkaian penelitian. Pendekatan mixed methods disarankan dalam penelitian bisnis, karena daya tarik pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memadukan pemikiran induktif dan deduktif, menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah riset dan juga dapat memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai jenis data. Di pihak lain, pendekatan mixed methods memperumit rancangan riset karena itu membutuhkan presentasi yang jelas agar pembaca dapat memilah-milah komponen-komponennya dari mixed methods ini. Di mixed methods ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang sering dikaitkan dengan menggunakan metode campuran. Ide di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih percaya diri dalam hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi membutuhkan penelitian yang ditangani dari berbagai perspektif. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber data yang telah ada. Beberapa jenis triangulasi yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada triangulasi metode penghitung, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis. Yang kedua ada triangulasi data, mengumpulkan data dari berbagai sumber dan atau pada periode waktu yang berbeda. Yang ketiga, triangulasi peneliti, yaitu beberapa peneliti mengumpulkan dan atau menganalisis data. Yang keempat, triangulasi teori gabungan, yaitu banyak teori dan atau perspektif digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Selanjutnya ada trade-offs dan compromises. Disimpulkan pendapat tentang isu-isu rancangan dasar mengenai strategi riset. Sejauh campur tangan peneliti, pengaturan belajar unit analisis dan jangka waktu. Sang peneliti menentukan keputusan yang tepat dalam desain penelitian berdasarkan sudut pandang penelitian si penyidik.
tujuan penelitian, pertanyaan riset, sejauh mana ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Kadang-kadang karena waktu dan biaya yang dibutuhkan, seorang peneliti mungkin terpaksa untuk sudah puas dengan desain penelitian yang ideal. Misalnya, sang peneliti atau si peneliti mungkin harus memimpin seksional ketimbang penelitian longitudinal, melakukan penelitian lapangan ketimbang suatu rancangan percobaan dengan cara yang lebih kecil dan bukan dengan ukuran yang lebih besar, dan seterusnya. Dengan demikian, suboptimasi keputusan rancangan penelitian dan menetapkan keakuratan ilmiah yang lebih rendah karena keterbatasan sumber daya. Perdagangan ini diperburuk antara kaku dan pertimbangan praktis akan menjadi keputusan yang sengaja dan sadar dibuat oleh manajer atau peneliti dan harus secara eksplisit dinyatakan dalam laporan penelitian. Selanjutnya, kompromi yang dibuat juga menjelaskan mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah. Seperti yang dibahas pada bab 2 yang tadi, riset metode-metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan juga kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian. Seperti yang disebutkan di atas, pendekatan metode campuran memperumit rancangan riset dan karena itu membutuhkan presentasi yang jelas untuk mengizinkannya. Selanjutnya ada managerial implications. Salah satu keputusan penting yang harus dibuat seorang manajer sebelum memulai suatu studi mengenai seberapa berat seharusnya penelitian itu. Keputusan seperti itu akan berakibat tidak adanya sumber daya ekonomi, tetapi juga menyebabkan gangguan paling sedikit terhadap pekerjaan untuk karyawan dan menghambat kebutuhan untuk mengumpulkan data secara longitudinally atau secara waktu yang panjang. Pengetahuan tentang keterkaitan antara berbagai aspek desain riset membantu para manajer untuk meminta studi yang paling efektif setelah mempertimbangkan sifat dan besarnya masalah yang dihadapi dan jenis solusi yang diinginkan. Salah satu keuntungan utama dalam memahami sepenuhnya perbedaan antara studi kausal dan studi korelasi adalah bahwa manajer tidak jatuh ke dalam perangkap yang membuat asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya terkait satu sama lain. Mereka menyadari bahwa A dapat menyebabkan B atau B dapat menyebabkan A, atau keduanya A dan B dapat kovariasikan karena beberapa variabel ketiga. Pengetahuan tentang perincian rancangan riset juga membantu para manajer untuk mempelajari dengan cara cerdas mengomentari proposal riset atau laporan riset. Selanjutnya, untuk rangkuman tujuan pembelajaran 1 akan dibacakan oleh Janita. Baik, untuk rangkuman chapter 6, yang pertama itu dari tujuan pembelajaran 1, apa yang dimaksud dengan sebuah riset. Jadi sebuah desain riset adalah cetak biru atau merencanakan pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang diciptakan untuk menjawab pertanyaan riset Anda. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan mengenai strategi riset, seperti misalnya percobaan, survei, studi kasus, tingkat campur tangan para peneliti, lokasi, dan tingkat di mana data akan dianalisis, dan aspek-aspek jasmani atau cakrawala waktu adalah integral dari rancangan riset tersebut. Untuk tujuan pembelajaran 2 akan dibacakan oleh Jennifer. Baik, untuk tujuan pembelajaran 2 itu mengembangkan desain penelitian yang sesuai untuk setiap studi yang diberikan. Setiap komponen dari desain penelitian menawarkan beberapa poin pilihan kritis. Tidak ada satupun desain yang unggul dalam segala keadaan. Sebagai gantinya, peneliti harus membuat pilihan dan membuat desain yang sesuai untuk pekerjaan yang ada. Peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif peneliti. Tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, sejauh mana ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Untuk tujuan pembelajaran 3 akan dijelaskan oleh Minerva. Untuk tujuan pembelajaran 3, yaitu jelaskan mengapa seorang peneliti mungkin terpaksa untuk menerima desain penelitian yang kurang ideal. Kadang-kadang karena waktu dan biaya yang terlibat, seorang peneliti mungkin terpaksa menerima desain penelitian yang kurang dari ideal. Misalnya,
peneliti mungkin harus melakukan studi lapangan daripada desain eksperimental atau memilih ukuran sampel yang lebih kecil daripada ukuran sampel yang lebih besar, sehingga mengoptimalkan keputusan desain penelitian dan menetapkan tingkat kekaukan ilmiah yang lebih rendah karena kendala sumber daya. Pertukaran antara penelitian dan pertimbangan praktis ini harus menjadi keputusan yang disengaja dan sadar yang dibuat oleh peneliti. Untuk tujuan pembelajaran 4 akan dijelaskan oleh Nur. Tujuan pembelajaran 4, peragakan kesadaran akan peranan manajer dalam bidang desain riset. Pengetahuan tentang masalah rancangan riset membantu sang manajer untuk memahami apa yang sedang diupayakan dan untuk diteliti serta dengan cerdas mengomentari proposal riset dan laporan riset. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.